keadaan hari ini? Semoga kita sehat ya dan terhindar dari corona. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Nah anak-anak, apakah kalian sudah tahukah apa yang dimaksud dengan data? Oke, kalau belum memahami, baiklah hari ini kita akan belajar pengumpulan dan penyajian data. Khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar yaitu tentang pengumpulan data. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian ibu harapkan dapat menjelaskan pengertian data dengan benar, menjelaskan perbedaan antara data primer dan data sekunder, menjelaskan pengertian metode pengumpulan data dengan tepat, kemudian memberikan contoh pengumpulan data dengan tepat, dan terakhir nanti kamu ibu harapkan dapat melakukan cara pengumpulan data dari teman-teman sekelas. Nah, apa sih yang disebut dengan data? Nah, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, seperti apa sih data itu? Sekarang kamu perhatikan, di sini ibu ada dua buah bunga dengan warna dua macam, yaitu warna merah dengan warna ungu. Nah, sekarang kita akan melihat keterangan ataupun data berapa jumlah, berapa kuntum bunga yang berwarna merah. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, dari informasi keterangan bahwa didapat data ada 4 kuntum bunga yang berwarna merah. Kemudian perhatikan kembali bunga yang berwarna ungu. Kita hitung ada berapa data bunga yang berwarna ungu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi data yang diperoleh adalah ada 4 bunga, 4 kuntum bunga yang berwarna merah dan 4 kuntum bunga yang berwarna ungu. Nah, itulah yang disebut dengan data. Jadi, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data itu bisa kita peroleh, bisa berwujud keadaan, bisa berwujud gambar, suara, huruf, angka, ataupun simbol-simbol yang lainnya. Nah, berdasarkan pengumpulan data itu ada dua macam. Ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung. Seperti tadi kita akan mengetahui data dari bunga yang berwarna merah dengan bunga yang berwarna ungu, yaitu didapatkan secara langsung. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari informasi yang telah ada sebelumnya. Misalnya, ibu akan mengetahui berapa jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 5A. Kemudian ibu bisa membuka dokumen ataupun buku-buku yang lainnya, keterangan informasi yang ada di administrasi ibu. Jadi berapa jumlah siswa laki-laki, berapa jumlah siswa perempuan itu sudah ada pada informasi sebelumnya. Itu yang dikatakan dengan data sekunder. Nah, sekarang bagaimana cara pengumpulan data? Pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pengertian metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data. Nah, metode pengumpulan data ini bisa
ataupun sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari metode atau cara pengumpulan data tersebut. Contoh dari metode pengumpulan data yang pertama adalah hasil tes. Nah, pengumpulan data dengan metode menggunakan hasil tes, contohnya misalnya siswa kelas 5A. Setelah ibu adakan penilaian, maka nilai matematika yang diperoleh dari kelas 5 yang terdiri dari 21 siswa adalah sebagai berikut. Nah, jadi data ini diperoleh yaitu dengan metode dari hasil tes. Kemudian yang kedua, contoh pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara bertanya langsung. Misalnya di kelas 5A, ibu akan memberikan pertanyaan, siswa buah-buahan apa yang digemari atau disukai oleh siswa. Kemudian pengumpulan data tersebut ibu lakukan dengan bertanya secara langsung, buah apa yang kamu sukai dan buah apa yang tidak kamu sukai. Sebelum ibu mengumpulkan data tersebut, ibu akan membuat belangko atau tabel seperti ini, yaitu nomor, nama siswa, kemudian buah yang disukai dan buah yang tidak disukai. Nah, untuk mendapatkan data tersebut tentang buah yang disukai dan tidak disukai, yaitu dengan bertanya langsung. Misalnya Ananda Rivaldo buah yang ia sukai adalah apel, sedangkan buah yang tidak dia sukai adalah pisang. Jadi data ini yaitu didapat dengan cara bertanya langsung. Kemudian contoh pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan berupa angket. Apa itu angket? Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh siswa. Misalnya contoh lembar angket yang berupa isian singkat adalah nama, kemudian alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Nah, di sini adalah lembar isian atau angket yang berupa isian singkat. Nah, lembar angket ini disebarkan kepada siswa, kemudian siswa mengisinya dengan nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Nah, dari lembar angket ini nanti akan bisa terkumpul data yang diinginkan. Kemudian cara keempat yaitu dengan pencatatan secara langsung. Pencatatan langsung itu biasanya dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan. Nah, hasil pengukuran dan pengamatan tersebut dicatat. Misalnya, kalian perhatikan di situ ada kegiatan siswa untuk mengetahui tinggi dan berat badan. Kemudian di situ langsung melakukan pencatatan, langsung pengukuran tentang tinggi dan berat badan, kemudian langsung dicatat. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai pengumpulan data, kemudian metode yang dilakukan untuk pengumpulan data. Nah, tugas kalian di rumah adalah carilah data tentang umur siswa atau temanmu sekelas. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan bertanya kepada temanmu. Nah, anak-anak, sebelum melakukan pengumpulan data, sebaiknya dibuat dahulu belangko datanya sebagai berikut. Setelah itu, pertanyaan Ibu hari ini, setelah tugas tersebut dibuat, pertanyaan Ibu adalah, berapa tahun umur terendah dari temanmu di kelas? Kemudian, berapa tahun umur tertinggi dari temanmu di kelas? Nah, anak